Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neza Anggraini Yolandari dari kelas PSIK 23B dengan NIM 4232550003. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi sorting atau pengurutan untuk memenuhi tugas mata kuliah desain dan analisis algoritma. Nah, di sini yang pertama adalah match sort, di mana adalah algoritma pengurutan berbasis pembagian yang membagi array menjadi dua bagian dan mengurutkan setiap bagian secara rekursif dan kemudian menggabungkannya kembali menjadi satu array yang terurut. Yang kedua ada quick sort, yaitu algoritma pengurutan berbasis pembagian, yaitu divide and conquer, di mana algoritma ini memilih elemen sebagai pivot dan membagi array menjadi dua subarray berdasarkan elemen yang lebih kecil atau yang lebih besar dari pivot tersebut. Nah, quick sort ini diterapkan secara rekursif pada subarray. Selanjutnya ada radix sort, di mana algoritma pengurutan berbasis non-perbandingan yang bekerja dengan mengurutkan elemen berdasarkan digitnya, dimulai dari digit terkecil yaitu least significant digit atau LSD, atau digit terbesarnya yaitu most significant digit atau MSD. Dan sorting yang terakhir ada shell sort, yaitu varian dari insertion sort yang membandingkan elemen-elemen dengan jarak tertentu atau gap dan secara bertahap mengurangi jarak hingga menjadi satu. Nah, menyerupai insertion sort di tahap akhirnya. Nah, yang di sini ada dari contoh match sort, di mana terdapat panjang data itu sebanyak 7 dan ini akan diurutkan dari kecil ke besar. Nah, di sini data ini akan dibagi menjadi dua subbagian. Yang pertama dikelompokkan menjadi 4 data, yang kedua dikelompokkan menjadi 3 data. Nah, di sini dipecah yaitu ada 38, 27, 43 dan 3. Yang keduanya dipecah itu jadi 9, 82 dan 10. Nah, untuk pengelompokan yang pertama ini dipecah lagi menjadi dua kelompok bagian, yaitu ada 3827 dan ada 43 dan 3. Nah, untuk yang pengelompokan kedua ini dipecah lagi menjadi dua kelompok bagian, ada 9 dan 82 dan ada 10. Nah, untuk pengelompokan ini dipecah lagi menjadi dua kelompok bagian, ada 38 dan 27. Nah, untuk yang ini kita pecah lagi menjadi dua kelompok bagian, ada 43 dan ada 3. Nah, untuk yang ini kita pecahkan lagi menjadi dua kelompok bagian, ada 9 dan ada 82. Nah, yang ini tetap 10 karena dia hanya satu bagian data. Nah, setelah bagian data ini kita pecah, maka kita urutkan dan kita kelompokkan seperti sebelumnya. Nah, yang pertama itu ada 38 dan 27. Yang lebih kecil ada 27, maka di sini dikelompokkan 27, 38. Nah, yang kedua ini ada 4, 3 dan 3. Yang lebih kecil adalah 3, maka dikelompokkan menjadi 3 dan 4, 3. Nah, yang ini ada 9 dan 82. Yang lebih kecil adalah 9, maka dikelompokkan jadi 9 dan 82. Nah, yang ini tetap 10 karena hanya satu datanya. Nah, untuk pengelompokan 27, 38, 3 dan 43 kita kelompokkan menjadi satu bagian, yaitu di sini yang paling kecil adalah 3, lalu 27, lalu 38, lalu 43. Nah, untuk bagian dari 9, 82 dan 10 ini kita jadikan satu kelompok bagian. Yang paling kecil itu ada 9, dilanjutkan 10, baru 82. Nah, dari dua kelompok bagian ini kita satukan sehingga menjadi hasil sortingnya yaitu ada 3, 9, 10, 27, 38, 43 dan 82. Nah, untuk contoh yang kedua itu ada contoh dari quick sort, di mana di sini ada panjang data sebanyak 9 yang diurutkan dari kecil ke besar. Nah, yang pertama kita tentukan pivotnya itu adalah angka 13. Nah, ini adalah pivotnya. Lalu di bagian sebelah kiri ini adalah bilangan-bilangan yang lebih kecil atau sama dengan dari 13, dengan tetap memerhatikan urutan data yang awal atau data di atas ini.
Nah, sedangkan di sebelah kanan ini adalah bilangan yang lebih besar dari 13, tetap memerhatikan urutan dari data awalnya. Nah, setelah sudah dipecah seperti ini, maka untuk pengelompokan yang pertama ini, pivotnya ini adalah 11. Sama seperti sebelumnya, maka yang di sebelah kiri ini adalah angka yang lebih kecil sama dengan 11, tetap memerhatikan urutan data awal, dan yang di sebelah kanannya ini adalah angka yang lebih besar dari 11, tetap memerhatikan data yang di awalnya. Nah, di sini karena 11 dan 12 tinggal satu data, sedangkan 7 dan 4 ini masih ada dua data, maka dipivotkan lagi, yaitu ada angka 4, yaitu dimana di sini 4 sudah tidak memiliki angka yang lebih kecil namun memiliki angka yang lebih besar, maka kita letakkan di sebelah kanan. Nah, untuk pivotnya itu kita mulai dari sebelah kiri, maka kita perhatikan untuk pivot yang dari sebelah kiri ini 13, 11, dan 4. Nah, untuk sisi pengelompokan sebelah kanan ini, yaitu yang angka yang lebih besar dari 13, sama seperti yang tadi, dimana di sini yang pivotnya itu adalah 16, itu ini 16. Lalu di sebelah kiri itu adalah bilangan yang lebih kecil dari 16, dan yang di sebelah kanan adalah bilangan yang lebih besar dari 16. Nah, untuk yang bilangan lebih kecil dari 16 itu tinggal satu data, sedangkan yang lebih besar dari 16 ini ada dua data, maka bisa kita pivotkan lagi, yaitu bilangan 18-nya. Nah, sedangkan yang bilangan sebelah kanannya itu adalah bilangan yang lebih besar dari bilangan 18. Maka di sini dapat kita peroleh untuk hasil pengurutannya, yaitu ada 4, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 18, dan 19. Nah, yang ketiga adalah contoh pengurutan dari Radix-Short, di mana ini ada data 551, ada 12, ada 346, dan ada 311. Nah, perlu diperhatikan untuk Radix-Short ini, kita akan mengurutkan itu harus sama, setiap datanya itu harus sama memiliki jumlah digit yang sama. Misalnya karena ini adalah digit ratusan, maka untuk 12 ini umumnya kita letakkan 0 di depannya sehingga menjadi 3 digit. Nah, yang pertama, fase pertama itu kita urutkan berdasarkan digit ketiganya. Yang pertama ada 551, ada 311, ada 12, dan ada 346. Nah, ini kenapa 500-an duluan daripada 300-an? Karena memerhatikan posisi awal datanya. Karena yang ini 500 dulu, baru yang 300-an dulu. Nah, untuk fase kedua, kita perhatikan atau kita urutkan berdasarkan digit keduanya. Nah, yang itu yang pertama ada 311, ada yang 12, ada 346, lalu 551. Nah, untuk fase ketiga, kita perhatikan di digit yang pertamanya, yaitu ada 0. Tadi kan 12 ini kita tambah 0, berarti ada 12, ada 311, ada 346, ada 551. Maka hasil dari sorting ini adalah 12, 311, 346, dan 551. Nah, contoh yang keempat yaitu ada shell short, di mana yang pertama kita menggunakan gap sebanyak 5. Nah, setelah kita sorting, nah ini adalah data originalnya, yaitu 40, 21, 43, 3, 65, 0, minus 1, 58, 3, 42, dan 4. Nah, jadi yang pertama itu adalah gap 5, yaitu shortnya itu setiap item berjarak 5, yaitu misalnya dari 40, 65, 42, 2, 0, 4, 1, minus 1, 43, 58, 3, dengan 3. Nah, setelah sorting dengan gap 5 itu akan dapat hasilnya ini, yaitu di mana setiap gap ini kita perhatikan mana yang lebih kecil. Nah, tadi kan 40, 65, dan 42. Yang lebih kecil itu kan 40, maka ini diletak dulu 40. Yang kedua itu yang lebih kecil ada 42, maka diletakkan 42. Lalu 65 baru diletakkan 65. Begitu seterusnya untuk bilangan-bilangan selanjutnya. Nah, ini adalah hasil dari sorting setelah gap 5 ada 40,
0, minus 1, 43, 3, 42, 2, 1, 58, 3, 65, 4. Nah, setelah itu kita sorting lagi dengan gap 3, yaitu misalnya 40, 43, 2, 3, 0, 3, 1, 65, minus 1, 42, 58, 4, 43, 2, 3. Nah, begitu seterusnya. Nah, setelah kita sorting dengan gap 3, didapat hasil yaitu ada 2, 0, minus 1, 3, 1, 4, 40, 3, 42, 43, 65, 58. Nah, disorting menggunakan gap 1. Nah, setelah disorting dengan gap 1, kita melakukan dengan insertion sort. Nah, tadi kan shell sort ini adalah pengembangan dari insertion sort. Nah, setelah melalui gap 1, maka kita insert data tersebut dan didapat dengan hasil minus 1, 0, 1, 2, 3, 3, 4, 40, 42, 43, 58, dan 65. Perlu kita ingat kembali, insertion sort itu adalah menyisipkan bilangan itu ke bilangan yang lebih kecilnya. Misalnya di sini 0. 0 itu kita insert ke depan 2. Minus 1. Minus 1 itu nanti kita insert lagi ke depan 0. Begitu seterusnya sehingga didapatlah hasil ini. Nah, sekian penjelasan dan penjabaran materi saya mengenai sorting. Saya harap apa yang saya jelaskan dapat berguna bagi teman-teman semuanya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.